Baik, sudah. Oke, untuk tugas yang diberikan, ya, jadi untuk soal kuis itu sudah dibahas oleh Kak Wawan. Terus untuk tugas, apakah kalian ada request ya soal yang dibahas? Oke, jika tidak, mari kita bahas beberapa soal yang sudah saya siapkan yang akan kita bahas. Oke, saya cukup banyak memberikan soal, jadi untuk integral tak tentunya itu ada 15 soal, terus integral tentunya itu hanya ada 12 soal. Nah, dalam tempo waktu 100 menit itu kemungkinan tidak akan semuanya bisa dibahas. Oke, nomor satu sepertinya ada yang hilang. Oke, nomor satu kita loncati karena soalnya tidak lengkap. Oke, soal nomor satu itu seharusnya bentuk integralnya seperti ini ya, dengan maksud yaitu adalah integral x pangkat 3 x kuadrat tambah x dikalikan akar x kuadrat tambah 4. Oke, nah tapi karena di sini itu tidak lengkap, kita loncati. Oke, kita coba soal nomor 2, 3, 4. Dari 3 soal tersebut, ada yang request nomor berapa untuk dibahas? Bisa dipilih salah satu saja. Oke, jika tidak, mungkin kita akan mencoba soal yang menurut saya akan cukup ideal keluar di ujian ya. Kita coba soal nomor 1. Soal nomor 2 maksudnya. Oke, untuk menyelesaikan soal integral, kalian perlu paham beberapa metode yang akan kita gunakan, seperti metode substitusi, substitusi trigonometri, terus parsial, dan lain sebagainya. Oke, untuk soal nomor 2, apakah dari kalian jika kalian melihat sekilas, apakah kalian langsung menemukan idenya atau tidak? Oh ya, aku lupa. Oke, aku udah on mic ya. Suaraku terdengar dengan jelas sebelumnya? Terdengar, Mas. Oke, Jelas. baik, terima kasih. Nah, kita akan menjawab soal nomor 2 ini. Kira-kira ada yang memiliki ide bagaimana kira-kira metode apa yang akan kalian coba untuk menyelesaikan soal nomor 2? Metode substitusi kayak bisa. Oke, sepertinya bisa menggunakan metode substitusi. Oke, pertanyaannya adalah kira-kira kenapa kita tidak menebak bahwa dia itu menggunakan metode parsial? Ada yang Biasa bisa diulangi? biasanya pakai substitusi dulu lebih gampang, parsial agak capek. Oke, jadi Kan dari bentuknya, Mas. Oke, nah dari bentuknya itu sebenarnya kalau parsial itu ada bagian yang mudah untuk diturunkan dan ada bagian yang mudah untuk diintegralkan. Biasanya metode parsial menggunakan itu. Nah, kalau kita lihat yang mudah untuk diturunkan dan diintegralkan cuma X. Sedangkan E pangkat min akar X itu tidak cukup mudah untuk diintegralkan, apalagi kalau diturunkan masih oke lah, tapi tidak cukup mudah juga. Nah, mari kita menggunakan metode substitusi. Jadi, karena kalau misalnya soalnya itu ada bagian yang mudah untuk diintegralkan, ada yang mudah untuk diturunkan, ya udah kalian langsung gunakan parsial saja, biar kalian tidak membuang waktu untuk mencoba metode substitusi. Oke, solusi. Oke, dengan mensubstitusi. Oke, kira-kira yang disubstitusi apa? U sama dengan akar X atau min akar X kayak sama aja. Oke. Orlando sepertinya menyukai U karena saya biasanya menyukai Y ya setelah X. Jadi kalau variabel Y belum digunakan ya udah saya biasanya menggunakan Y. Oke, selanjutnya kita perlu DX.
Oke, jika Y sama dengan min akar X, maka dx-nya berapa? dy-nya berapa? Min setengah akar 2 dx. Min setengah. Oke. Jadi akar X itu kalian pandang Akar sebagai... setengah 2 x. Iya. Ya, jadi X itu kalian pandang sebagai... akar X itu kalian pandang sebagai X pangkat setengah. Nah, pangkatnya turun dulu, jadi setengah, X pangkat min setengah. Nah, X pangkat min setengah itu ditulis seperti ini. Oke, dx. Oke. Atau dengan kata lain, kalian bisa menulisnya seperti ini, yaitu adalah dy sama dengan setengah y dx. Oke. Atau kalian bisa menulisnya dx sama dengan 2y dy. Seperti itu. Oke. Selanjutnya diperoleh didapat. Nah, kalian baru substitusi ke bentuk integral yang diminta, yaitu adalah integral x e pangkat minus akar x dx. Nah, selanjutnya kalian substitusi. X-nya kan kita bisa cari ya. X-nya itu sama dengan berapa dia dalam Y? Y kuadrat. Oke, X-nya itu Y kuadrat. Karena kalian bisa mencarinya di sini. Yaitu adalah akar X itu sama dengan min Y. Terus X-nya itu sama dengan min Y dikuadratkan atau Y kuadrat. Oke, ini boleh tidak ditulis ya. Karena itu cukup trivial. Di integral Y kuadrat. Terus E pangkat Y. Terus dx-nya diganti sama 2y dy. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Oke, sepertinya tidak. Nah, terus ini dapat ditulis sebagai 2 integral y pangkat 3 e pangkat y dy. Oke, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira metode yang digunakan apa selanjutnya? Wah, apakah harus ditembak parsial? Oke, ini akan menggunakan parsial. Jadi kalau kalian cek bahwa y-nya ini mudah untuk diturunkan dan apabila diturunkan dia menuju 0. Jadi bukan parsial yang melingkar. Jadi nanti ada parsial yang melingkar yaitu e pangkat x sin x contohnya. Jadi kalau kalian mengintegralkan e pangkat x sin x, kalau kalian menggunakan parsial itu tidak akan tidak selesai begitu saja. Kalian harus misalkan dia sebagai suatu fungsi a dulu. Nah, nanti akan menggunakan substitusinya. Nah, di sini sedangkan e pangkat y itu sangat mudah diintegralkan. Karena integral e pangkat y itu akan e pangkat y hasilnya. Oke, nah mungkin untuk cara penulisan parsial itu ada cara yang berbeda-beda ya. Setiap baik dari kalian, dosen, ataupun saya mungkin memiliki cara penulisan yang berbeda. Umumnya saya akan menulis seperti ini. Jadi ini integral 2y pangkat 3 dE pangkat y. Seperti itu. Karena dE pangkat y itu bisa menggantikan posisinya ini. Oke. Nah, selanjutnya menurut parsial, jadi integral U dV itu sama dengan UV minus integral P du. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan bentuk parsial ini, kita akan memperoleh di sini adalah 2 y pangkat 3 e pangkat y dikurangi integral 2 e pangkat y d y pangkat 3. Oke. Nah, apabila kalian ingin menulisnya langsung boleh saja, tapi jika tidak juga, jadi ini bisa langsung kalian sederhanakan boleh, nulisnya seperti ini dulu juga boleh, nggak masalah. Oke, sehingga di sini diperoleh e pangkat y minus 6, integral 6, e pangkat y kuadrat dy. Oke, kita tulis y kuadratnya di depan saja. 6 y kuadrat e pangkat y dy. Oke, untuk metode parsial yang aku tuliskan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan? Bisa dipahami untuk penulisan ini? Bisa, Mas. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya apabila kalian lihat bentuk ini juga sebenarnya menggunakan parsial. Jadi parsialnya tidak hanya sekali. Tapi parsialnya cukup mudah. Begitu, jadi tidak masalah. Jadi ini ditulis lagi. Oke, dikurangi integral 6y kuadrat dE pangkat y. Hingga ini ditulis.
Oke, kita parsialkan bentuk ini, itu menghasilkan adalah minus 6Y kuadrat E pangkat Y ditambah integral 6 E pangkat Y dy kuadrat. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan bentuk yang paling sama dengannya, mungkin aku ke kirikan dikit. Oke, tidak dikit, ini banyak ya. Oke, aku ke kirikan. Oke, terus yang sudah sederhana, yang sudah di luar bentuk integral, kalian tetap harus tulis. Nah, terus ini kalian sederhanakan. Hasilnya adalah plus integral 12Y E pangkat Y. Oke, dy. Oke, selanjutnya kita gunakan metode parsial lagi di sana. Oke, ini hasilnya adalah ditambah integral 12Y d E pangkat Y. Oke, ini 2Y pangkat 3 E pangkat Y dikurangi 6Y kuadrat E pangkat Y. Ditambah. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tulis bentuk parsialnya ini, yaitu adalah 12Y E pangkat Y dikurangi integral 12 E pangkat Y dy. Nah, ini sudah sederhana. Jadi ini sudah tidak menggunakan metode parsial lagi, langsung saja integralkan. Oke, integral dari E pangkat Y kan E pangkat Y, berarti ini 12 E pangkat Y. Nah, perlu diingat kalian harus menambahkan C di sini, ya, karena integral tertentu. Ada beberapa dosen yang mengurangi nilai itu cukup banyak, tapi ada juga beberapa dosen yang tidak begitu banyak. Ya, intinya kalau kalian kurang plus C itu pasti nilainya dikurangi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, karena integralnya ini terhadap variabel X, maka kalian harus mensubstitusi lagi nilai Y-nya. Y-nya adalah min akar X. Oke, sehingga 2Y pangkat 3 itu menghasilkan min X. Min 2X akar X E pangkat minus akar X dikurangi 6. Oke, terus min akar X-nya disubstitusi dikuadratkan, itu hasilnya X. Terus E pangkat min akar X. Oke, biar lebih gampang. E pangkat Y-nya ini bisa dikeluarkan. Jadi ini ada E pangkat Y, E pangkat Y, E pangkat Y, E pangkat Y. Nah, oleh kata itu kita bisa menggunakan sifat distributif, yaitu E pangkat minus akar X. Nah, terus di sini 2Y pangkat 3 itu akan menghasilkan 2X akar X. Minus. Oke. Terus min 6Y kuadrat akan menghasilkan 6X. Sedangkan 12Y itu akan menghasilkan 12 akar X. Oke, di sini dikurangi 12, ditambahkan dengan C. Oke, itu solusi soal nomor berapa ya? Nomor 2. Oke, ada yang ditanyakan untuk solusi soal nomor 2? Dari bagaimana cara menggunakan metode parsial, menggunakan metode substitusi, itu bisa dipahami cara membedakannya. Oke, mungkin kalau dari soal belum ya. Mari kita kembali ke pilihan soal. Oke, kalian tadi sudah di halaman ini sudah memilih satu. Oke, di halaman berikutnya ada yang mau request soal nomor 5, 6, 7, 8. Pilih salah satu. Oke, mungkin aku tanya salah satu saja untuk memilihnya. Alicia, kira-kira nomor 5, 6, 7, 8 mau milih nomor berapa? Oke, kalau gitu aku akan bertanya kepada yang pasti menjawab. Oke, nomor 6 ya. Oke, boleh di chat juga ya, karena aku pakai dua layar, jadi bisa lihat chat sekaligus.
Oke, kita akan menjawab soal nomor 6. Nah, bentuknya ada akar pangkat 4 dari X lagi. Oke, nomor 6 ini adalah soal tahun 2019. Oke, ini soal UAS, tapi kenapa ini dibahas di tutorial kali ini? Karena materinya itu tetap masuk di sebelum UTS. Oke. Oke, untuk nomor 6, ada yang ingin mencoba? Kira-kira metode apa yang digunakan di sini? Itu bukannya bisa disederhanakan dulu ya? Oke, disederhanakan jadi seperti apa? Akar X min 1 itu kan akar pangkat 4X plus 1 dikali akar pangkat 4X min 1. Ya, plus 1 min 1 pokoknya. Akar pangkat Akar 4. pangkat 4X plus min 1, akar pangkat 4-nya X min 1. Plus 1 maksudnya. Oke, bisa seperti ini kan. Oke, nah jika itu difaktorkan, kira-kira langkah berikutnya diapakan? Dicoret gitu, habis itu sisanya ngerjakan yang akar jadi integral yang lebih sederhana di kelihatannya ya. Oke, kita coba yang penting ada ide, kita coba saja dulu ya. Jadi ide itu munculnya itu dalam bentuk hal yang masih buram begitu, tetapi apabila kalian tulis itu akan lebih jelas. Jadi dulu pernah ada yang bilang ide itu akan terlihat samar-samar tapi akan lebih jelas apabila kalian kerjakan. Oke, mari kita kerjakan. Diperhatikan. Oke, kalau aku biasanya akan langsung mensubstitusinya biasanya. Tidak menyederhanakan dulu. Oke, di sini pangkat 4. Terus di sini adalah akar X min 1 min dx. Oke, ini dapat ditulis sebagai integral akar pangkat 4 dari X ditambah 1. Terus, oke, ini nggak perlu kurung. Oke, terus ini akar X min 1 itu dapat dinyatakan sebagai bentuk seperti ini. Akar 4X min 1 dikali akar pangkat 4X plus 1. Oke, kita punya sifat di matematika punya sifat selisih kuadrat ya. X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X min Y kali X plus Y. Nah, Orlando itu membayangkan bahwa akar X ini dapat dinyatakan akar X-nya di sana. Oke, akar X ini dapat dinyatakan sebagai akar pangkat 4 dari X itu dikuadratkan. Kan, sedangkan satu itu dipandang sebagai satu kuadrat. Jadi apabila keduanya itu dikurangi, itu akan memenuhi bentuk selisih kuadrat. Oke, selanjutnya ini dx-nya harus ditulis. Nah, ini dapat dibagi, atau istilahnya dicoret boleh. Nah, hasilnya adalah integral 1 per K. Oke, selanjutnya bagaimana diapakan? Kira-kira langkah berikutnya. Karena itu bentuk irasional, apa bisa dicoba substitusi? Oke, dengan mensubstitusi Y sama dengan akar pangkat 4X. Substitusi X sama dengan Y pangkat 4 ya. Sama saja ya. Iya, sama dengan 4. Oke. Karena ini lebih mudah untuk bentuk yang ini lebih mudah untuk diturunkan. Oke, didapat. Oke, dx-nya berarti 4y pangkat 3 dy. Oke. Nah, dari sini oke didapat sesuatu dan. Oke, di sini kita gunakan konjungsi dan. Karena kita tidak boleh menuliskan, misalnya kita di bawahnya langsung tiba-tiba nulis ini. Kurang 1 dx ini sama dengan. Oke, nah di sini tanpa ada suatu konjungsi yang jelas. Karena kalau misalnya kalian tidak menulis konjungsi di sini, konjungsi dan, konjungsi atau, nah kalian akan dianggap konjungsi yang digunakan adalah konjungsi satu arah, yaitu jika maka. Nah, sehingga padahal kan
Kalau kalian punya ini, belum tentu kalian langsung dapat ini. Nah, sehingga di sini harus digunakan konjungsi dan. Jadi di sini kita tulis dan, kita peroleh, jadi didapat dua hal, yaitu ini dan ini. Jadi ini akar 1 per akar pangkat 4x dikurangi 1x. Nah, ini dapat ditulis sebagai integral 1. Nah, akar pangkat 4 dari y pangkat 4 itu berapa? Ini kan x dulu ya, mula-mula. Terus ini sama dengan akar pangkat 4 dari y pangkat 4. Oke, terus ini kalau disederhanakan jadi berapa? Y saja. Y saja. Kenapa tidak mutlak Y? Oh, maksud astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Mutlak Y, soalnya pangkatnya genap. Tapi kalau diintegralkan, apakah kita pakai mutlak Y di sini? Tidak, dan sebenarnya waktu kayak gitu juga agak bermasalah sih, Mas. Maksudnya Oke, bingung. Itu benar. dimutlakan atau enggak sih? Nah, benar. Jadi, kalau kita pakai mutlak, sebenarnya itu nanti sangat sulit untuk diintegralkan. Jadi, kita pilih Y saja. Nah, tetapi kalian perlu hati-hati kalau misalkan nanti diintegral tertentu. Jadi, akar dari X kuadrat itu belum tentu X kalau diintegral tertentu. Karena nanti kita akan melihat domainnya, begitu. Oke, nanti akan ada contoh soal yang mana akar dari X kuadrat itu adalah min X. Oke, di sini kita gunakan Y min 1. Terus dx-nya kita dapat ganti dengan 4y pangkat 3 dy. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Itu penyebutnya Y-1. Oh, dia penyebutnya variabelnya Y. Terus apa yang kita lakukan berikutnya? Jatuhnya itu bisa pembilangnya kan pangkatnya lebih gede, jadi bisa disederhanakan dulu. Oke, jadi angka 4-nya aku taruh di luar integral saja karena dia suatu konstanta. Nah, karena karena yang di atas itu derajatnya 3, sedangkan yang di bawah itu derajatnya 1, sehingga dia dapat dinyatakan dalam bentuk campuran. Jadi ada polinomial ditambah bentuk kalau dapat dideretkan secara Laurent kalau misalnya di kompleks nanti. Nah, untuk memecah ini kita dapat menggunakan pembagian polinomial, kira-kira kalian menggunakan metode apa yang bisa digunakan di sini? Kalau mencari hasil dan sisa pembagiannya. Jadi kan Y pangkat 3 dibagi dengan Y-1. Oke, kalau pembagian polinomial itu ada banyak cara. Pertama ada pembagian langsung, kedua ada Horner, ketiga ada modulus polinomial, keempat ada turunan, terus kelima ada koefisien tak tentu. Oke, di sini bisa menggunakan manipulasi aljabar juga. Oke, jadi Y pangkat 3 ini dikurangi 1 ditambah 1 dibagi dengan Y-1 di Y. Oke. Kenapa aku menulis Y pangkat 3 min 1? Ada yang tahu? Kenapa dipecah jadi Y pangkat 3 min 1 tambah 1? Karena faktornya Y-1. Oke, karena Y pangkat 3 min 1 itu dapat difaktorkan, salah satu faktornya yaitu Y-1 rupanya. Jadi ini dapat ditulis sebagai 4 integral Y pangkat 3 min 1 dibagi Y-1 ditambah 1 per Y-1 dy. Oke, ada sifat di matematika yaitu adalah kalau X pangkat 3 min Y pangkat 3 ini dapat difaktorkan menjadi X min Y, terus X kuadrat ditambah XY ditambah dengan Y kuadrat. Nah, makanya aku rubah ke dalam bentuk seperti ini. Apabila kalian tidak terbiasa menggunakan manipulasi aljabar, kalian bisa menggunakan Horner atau pembagian langsung ya. Oke, pertama kita akan menggunakan metode yang ini saja dulu. Ini 4 integral. Nah, ini hasilnya adalah Y kuadrat ditambah Y ditambah 1 tambah 1 per Y-1 dy. Oke, 4. Nah, integral Y kuadrat apa?
sepertiga Y pangkat 3. Terus tambah setengah Y kuadrat ditambah Y. Oke. Nah, kalau integral Y min 1 dy, ada yang tahu integralnya? Integral Dan mutlak dari Y-1. Oke, ingat ya, jadi ada mutlaknya. Jadi ini tambah, dan mutlak Y-1. Oke, karena integralnya sudah hilang dan ini tak tentu, berarti ini plus C. Oke, plus C-nya boleh di dalam, boleh di luar, tidak masalah. Karena 4C itu juga suatu konstanta. Oke, soalnya kita sederhanakan 4/3. Oke, 4-nya tetap di luar aja, biar bagus. Terus Y-nya, kita ingat. Y-nya itu adalah X pangkat 1/4. Berarti ini 1/3, Y pangkat 3/4, terus ditambah setengah, Y pangkat setengah, terus ditambah Y, kok Y lagi? Ini X harusnya ya. Jadi Y-nya itu disubstitusi sebagai X pangkat 1/4. Berarti ini X pangkat 1/4, ditambah ln X pangkat 1/4 min 1 ditambah C. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini masih menggunakan metode substitusi juga dan disederhanakan. Oke, kita udah soal nomor 6 dan sudah oke. Sepertinya akan cukup waktu untuk membahas 2 soal lagi. Untuk integral tak tentu. Oke, kita punya soal nomor 9. Oke, sebelum aku lanjut, ada yang ditanyakan dulu untuk soal nomor 6? Mungkin hanya seputar yang pangkat genap tadi itu, untuk integral tak tentu memang benar-benar nggak apa-apa dulu ya. Ya, tidak masalah. Karena kan sebenarnya integral tak tentu kan domainnya nggak jelas ya. Ya apa, jadi akar Y kuadrat Y pandang sebagai Y saja, tidak masalah. Jadi kita mengasumsikan Y-nya positif. Oke, nanti coba tanya dosenmu ya besok hasil hari pertemuan terakhir, biar jawabannya masih lebih jelas. Tapi seingatku, itu karena memang domainnya itu tidak jelas dan kita menganggap kalau misalnya dia memiliki 2 pilihan, yaitu dia bisa bernilai plus Y atau min Y, kita bisa milih salah satunya. Kalau kamu nulis tadi min Y juga nggak masalah, seharusnya ya. Oke, udah menjawab atau belum? Sudah. Oke, kalau misalnya belum, silakan ditanyakan ke dosen ya. Karena besok masih, kebetulan besok masih ada satu pertemuan. Oke, kita ada 4 slide di sini. Ini slide pertama, ini slide kedua, nah ini slide ketiga. Oke, sebenarnya kalau waktunya panjang, itu akan semuanya. Oke, untuk slide ketiga, ini semuanya bentuknya trigonometri. Oke, ada yang mau request soal nomor berapa? Nanti kalau kalian tidak request, aku akan membahas soal yang paling mudah biasanya. Oke, kita Pak, saya request nomor 9. Request nomor 9 ya, karena UTS 2020. Oke, baik. Ini ada cos dikalikan cos lagi diintegralkan terhadap variabel X. Baik, kita coba UTS 2020. Untuk UTS tahun lalu itu akan dibahas sepertinya minggu depan ya, kalau ada cukup banyak waktu untuk membahas semuanya. Karena kan kita masih harus membahas improper integral juga. Oke, kalau kalian lihat sekilas, kira-kira kalian punya ide untuk menyelesaikannya? Perkalian 3 trigonometri. Oke. Nah, jadi kita punya integral dasar, yaitu integral sin X. Terus kita juga punya integralnya cos X gitu. Ini dx, ini dx. Oke. Nah, integral sin X, misalkan sin 3x gitu. Nah, ini kita tidak punya hasilnya secara langsung begitu. Ini tidak punya hasilnya langsung.
Karena kita tidak punya hasilnya ini secara langsung, biasanya kita berusaha untuk merubah bentuk yang kita punya ke dalam bentuk yang sudah ada biasanya. Jadi integralnya cos atau integralnya sin. Dan dilengkapi dengan operasi penjumlahan itu nggak masalah. Karena kita punya juga sifat integral, kok ini f. Integral f tambah g itu sama dengan integral f ditambah integral g. Oke. Sedangkan kita tidak mempunyai perkalian. Jadi ini tidak sama dengan integral f dx dikali integral g dx. Itu nggak sama dia. Nah, jadi kita bisa merubahnya ke dalam bentuk sin, cos, dan dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Oke, karena di sini ada trigonometri, kemungkinan yang digunakan adalah identitas trigonometri. Oke, integral cos kali cos, apakah ada yang masih ingat? Identitas cos kali cos. Oke, ada yang ingat? Cos tuh cos A plus B per 2 gitu ya. Cos X plus Y per 2. Oke, ini pasti ada. Kan, Ya. oke, misalkan kalian lupa nih di tengah ujian atau di tengah lomba. Caranya ingat bentuk yang ada cos-cosnya. Oke, itu adalah cos X tambah Y. Ada cos X cos Y plus min sin X sin Y. Oke, biasanya kalau aku lupa, aku akan menurunkannya. Oke, ini cos X cos Y, terus ini plus sin X sin Y. Nah, biar kita dapat bentuk ini, berarti ini harus hilang. Oke. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Berarti di sini didapat 2 cos X cos Y itu sama dengan cos X tambah Y tambah cos X min Y. Nah, biar duanya yang di sini hilang, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Kita ini kan. Oke. Sehingga identitasnya adalah cos X tambah Y tambah cos X min Y. Oke. Seperti itu. Oke, dengan menggunakan itu, lanjut. Oke, ini solusi. Oke, diperoleh integral cos X tambah 1 cos X tambah 2. Ini dx. Oke, kita kerjakan ini dulu. Kita sederhanakan bentuk itu dulu. Ada yang tahu hasilnya apa? Jadi ini jelas dipandang sebagai X, terus ini dipandang sebagai Y. Terus kalian bisa gunakan rumus ini. Ini hasilnya adalah setengah. Oke, angka setengahnya di depan dulu. Terus cos X tambah Y. Berarti cos berapa? 2X plus 1. Oke, jadi 2X plus 1. Kalian tinggal jumlahkan X dengan X plus 1. 2X plus 1. Selanjutnya, cos X min Y. Cos min 1, tapi sama aja dengan cos 1. Oke, jadi kalian harus juga familiar bahwa cos min alpha itu sama dengan min cos alpha. Oke, cos 1. Oke, satunya isi derajat nggak? Enggak, 1 radian. Oke, satunya radian ya. Jadi kalau memang di soal itu radian, ya udah kalian tulisnya radian. Kalau derajat, tulis derajat. Terus di sini dikali cos X tambah 2. Oke. Nah, terus kita digunakan sifat distributif, yaitu ini setengah cos 2X plus 1 dikali cos X plus 2. Oke. Terus ditambah tengah cos 1 cos X plus 2. Oke, ini dx. Oke. Selanjutnya kita gunakan sifat identitas yang tadi. Cos 2X plus 1 dikali cos X plus 2. Ada yang tahu hasilnya berapa? Setengah dikali cos. Ada yang tahu? 3X plus 3.
Oke, 3X plus 3. Terus ditambah cos selisihnya, yaitu X min 1 ya. Oke, ini sepertinya benar. Sepertinya tidak ada kesalahan. Oke, terus ini Kali kali ini. setengah lagi bukannya Oh ya, seperempat ya. Karena isi kali setengah lagi. Oke, apakah ini perlu menggunakan identitas yang di atas? Itu tidak. Karena cos 1 itu sudah konstan. Jadi tidak masalah. Dan ini ditambah cos 1 per 2 dikali cos X tambah 2. X. Oke, berarti karena di sini sudah punya integral cos dan cuma dihubungkan oleh tanda tambah, jadi kita bisa langsung menggunakan sifat-sifatnya. Oke, ada yang langsung tahu integral cos X tambah 3X tambah 3 itu hasilnya apa? sepertiga sin 3x plus 3. Oke. Jadi ini mudah karena integral cos itu sin gitu. Terus kalian tulis aja sin 3X tambah 3. Tapi kan kalau ini diturunkan itu ada pengali 3-nya, ya udah dibagi 3 aja. Ya tidak ada pengali 3-nya. Nah, sehingga bentuk ini itu sudah mudah untuk diintegralkan. Hingga kita tinggal integralkan, ini hasilnya adalah 1/12 sin di sin 3X plus 3. Oke, terus cos X min 1 integralnya apa? Cos X min 1 integralnya? Ada yang tahu? Sin x min 1. Oke, integral cos itu sin. Berarti sin X min 1. Nah, kalau X min 1 diturunkan kan 1 ya. Jadi dia tidak akan merubah nilainya. Nah, berarti ini hasilnya adalah sin X min. Oke, aku tulis seperempatnya dulu. Seperempat sin X min 1. Oke, terus di sini cos 1/2 itu konstanta. Oke, itu suatu bilangan real. Jadi kita tinggal tulis aja. Cos 1/2. Terus yang perlu diintegralkan adalah cos X plus 2. Ada yang tahu integralnya apa? Oke, sebenarnya ini sama saja. Itu sin X tambah 2. Oke, ingat ditambah C. Oke, seperti itu. Oke, ini sebenarnya lengkapnya C-nya elemen R gitu. Ya. Oke, tapi ini boleh tidak ditulis, tidak masalah. Karena semesta pembicaraan kita itu memang di R. Oke, nomor 9 sudah. Oke, sepertinya masih ada waktu untuk satu soal lagi. Kita cari satu soal lagi untuk yang di slide keempat. Oke, ini integral yang mudah. Terus nomor 2, oke, itu ada ln. Oke, ini integral yang menggunakan ln ya. Jadi nomor 1 itu semuanya polinomial. Terus sedangkan soal nomor 2 itu ln. Soal nomor 3 itu trigon. Jadi biasanya kayak gitu ya. Jadi biasanya integralnya berupa polinomial, isi dikali e pangkat x atau dikali sin x lah, itu masih mudah. Terus yang kedua itu biasanya berhubungan dengan integral ln ya, integral seper x, integral ln x, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga biasanya yang muncul itu adalah integral trigonometri. Nah, ada beberapa substitusi yang integral yang substitusinya itu tidak cukup mudah untuk dilihat. Salah satu contohnya integral substitusi menggunakan tan setengah X, begitu. Ada substitusinya itu. Oke, sepertinya itu akan ada di sini. Oke, dari 13, 14, 15, ada yang mau di-request soal nomor mana? Ada arkes tan seper X. Oke, kelihatannya ribet. Terus 1/1 plus cos X sin X. Kalau dia di atas, gampang lah. Tapi ini di bawah, gitu. Terus E pangkat AX cos X dx. Oke, A-nya suatu bilangan real ya. Oke, dari 3 soal ini ada yang ingin di-request untuk dibahas? Kalian? Oke, kira-kira yang paling sulit dari 13, 14, 15, kira-kira mana yang paling sulit? Yang paling intimidatif Mas, nomor 13. Oke, kira-kira nomor 13 ya. 13. Sayangnya sepertinya nomor 14. Oke, tapi aku nggak tahu ya. Tapi udah ada kunci sih.
Oke, kita jawab soal nomor ini. Nomor 13. Oke, ada yang punya ide kira-kira arctan super X itu oke, kok substitusi jelas, parsial jelas tidak ya? Oke, parsial mungkin. Mungkin diparsialkan, soalnya kalau integral kena tangan langsung aneh banget. Oke, benar. Kita tidak punya integral arcstan, tapi kita bisa menurunkan arcstan ya. Oke, ini solusi. Kira-kira menggunakan substitusi mungkin nggak? Super X sama dengan Y, biar lebih enak dikit ngeliatnya mungkin. Ya, itu cuma lebih enak dilihat, tapi sepertinya tidak selesai karena kita tidak punya integral arcstan. Oke, sepertinya kita perlu substitusi dulu boleh, terus di parsial boleh. Oke, tetapi kayaknya bisa di parsial langsung. Oke, kalau ini di parsial langsung, ada yang tahu hasilnya seperti apa? Ada yang tahu hasilnya apa? X kali arc tangan super X. Oke, super X. Jadi ini dipandang sebagai U, sedangkan ini dipandang sebagai V. Jadi integral U dV kan sama dengan UV minus integral V du. Jadi X-nya dipandang sebagai V. Itu boleh saja ya. Terus ini dikurangi integral X D arcstan super X. Oke. Nah, kalau kalian tadi menggunakan substitusi, ini akan lebih mudah dikerjakan. Oke, tapi tidak masalah juga sebenarnya. Oke, ini kita tulis tetap yaitu X arcstan per X. Oke. Nah, ada yang tahu turunan dari arcstan per X? Turunan fungsi komposisi ya berarti. Iya, jadi fungsi F-nya arcus Y, sedangkan fungsi G-nya itu Y sama dengan super X. Oke. Berarti kita menggunakan turunan rantai ya. Oke. Kalau misalnya di Zenius, nggak boleh nyebut merek ya, tapi oke lah, udah terlanjur. Di arcustan kotak itu turunannya adalah 1/1 tambah kotak kuadrat D kotak. Berarti kalau kotaknya kita ganti dengan super X, ini hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kita sederhanakan, jadi atas bawah kita kalikan dengan X kuadrat. Berarti ini hasilnya X kuadrat ditambah 1 tambah X kuadrat. Seperti itu. Di atas bawah dikalikan R kuadrat. Oke, ada yang tahu turunan dari super X? Min 1/X kuadrat. Oke, nanti X kuadratnya kita bisa cancel, sehingga ini minus 1/1 tambah X kuadrat. Sehingga ini dapat menggantikan posisi si D arcstan super X. Seperti itu. Oke, jadi ini tidak perlu ditulis lengkap di jawaban ya. Kalian bisa jadi karena ini bisa diganti dengan minus 1/1 tambah X kuadrat, berarti ini kalau disederhanakan hasilnya adalah ditambah. Karena min ketemu min, X per 1 tambah X kuadrat dx. Oke. Oke, nah selanjutnya ini jelas ditulis tetap. Bagaimana dengan ini? Kira-kira metode apa yang digunakan? Substitusi Y sama dengan X kuadrat. Oke, jadi kalian bisa mensubstitusi Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya, biar lebih gampang. Nah, atau kalian bisa melakukan penulisan seperti ini. Setengah integral 1 tambah X kuadrat D 2X plus D X kuadrat plus 1. Oke, karena X kuadrat plus 1 itu turunannya adalah 2X, makanya di sini ada setengahnya. Oke, jadi setengah dikali 2X itu hasilnya akan X. Begitu. Sehingga sebenarnya ini semua itu akan menggantikan posisi si X dx. Oke, itu boleh dilakukan. Tapi kalian bisa menggunakan metode substitusi untuk memperjelasnya. Oke, nah kalau kita pandang ini sebagai kotak,
ini sebagai kotak, maka ini adalah integral seper Y. Oke, kita pandang sebagai kotak aja, integral seper kotak D kotak. Oke, atau integral seper Y dy. Nah, itu kan hasilnya adalah ln ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah X tan seper X ditambah setengah ln. Oke, ini 1 tambah X kuadrat plus C. Oke, ini boleh tidak dimutlak ya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Definit positif. Oke, karena dia pasti bernilai lebih dari sama dengan 1 ya, atau dia juga lebih dari 0 definit positif. Jadi nggak perlu dia diisi mutlak, tapi ingat ya plus C-nya. Oke, nah, oke rupanya mudah ya. Walaupun terlihat di awal mengintimidasi, itu. Jadi kata Orlando tadi, sepertinya yang terlihat mengintimidasi itu soal nomor 13. Oke, nah coba kita lihat 14 ya. Ini soal nomor 1, nanti mungkin aku revisi dulu soalnya ini. Terus ini jawaban nomor 2, jadi sama persis, jadi metodenya adalah substitusi Y sama dengan min akar X. Oke, untuk nomor 3, ini rupanya lumayan ribet, jadi kalian mensubstitusi 3Y sama dengan X min 3 gitu. Oke, dari mana dapat substitusinya itu, sebenarnya nanti kalian substitusinya itu setelah ini. Jadi setelah menemukan bentuk ini, dan baru substitusi seperti ini. Jadi ini dulu yang di otak-atik, baru kalian ketemu ide gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba muncul 3Y sama dengan X min 3. Itu tidak langsung terjadi. Oke, terus nanti integralnya ada muncul integral 1 per Y kuadrat plus 1. Nanti muncul arkestan. Oke, terus nomor 4 juga muncul arkestan. Terus ada ln-nya juga. Oke, ini nomor 5 sama seperti. Oke, ini yang kita tidak mengerjakannya ya. Nah, di sini substitusinya lumayan ribet. Jadi 4 min Y itu sama dengan Y kuadrat. Oke, ada beberapa substitusi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita boleh mensubstitusi ini? Kan Y kuadrat pasti bernilai positif ya. Sedangkan 4 min Y kan bisa aja bernilai negatif. Oke, ada alasan kenapa kita boleh melakukan itu? Damainya kan itu di akar ya, jadi harusnya 4 dikurang X lebih dari 0 juga, dan itu penyebut. Nanti apabila kalian pandang ini sebagai fungsi f, maka fungsi f ini domainnya haruslah 4 min x itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka kalian akan menemukan suatu y sedemikian sehingga 4 min x itu dapat dinyatakan sebagai y kuadrat. Itu pasti ketemu. Oke. Oke, sama seperti tadi, jadi apabila ini diganti sama y kuadrat, seharusnya kan mutlak y ya. Akar y kuadrat, seharusnya mutlak y. Tapi kita cukup menggunakan y saja di sana. Oke, nanti kalian sederhanakan, terus kalian pecah rasional. Pecah rasionalnya rupanya cukup panjang. Itu yang ini. Begitu. Oke. Nah, terus solusi nomor 6. Oke, nomor 6 aku langsung substitusi di awal, baru aku pecah. Atau kalian mau pecah dulu baru substitusi, itu tidak masalah ya. Oke, karena kalau kita substitusi dulu, ini lebih kelihatan jelas faktornya. Jadi ini lebih kelihatan jelas faktornya. Y kuadrat min 1 dapat dinyatakan sebagai Y min 1 kali Y plus 1. Oke. Nah, berikutnya soal nomor 7. Oke, rupanya ini mudah sekali. Tinggal menggunakan parsial ya. Terus, oke, sepertinya soalnya mengintimidasi ya. Kalau kalian lihat bentuknya, ln X dibagi akar X. Sebenarnya ini cukup jarang muncul, bukan soal yang umum muncul. Tapi rupanya solusinya sangat sederhana. Oke, soal nomor 8. Soal nomor 8 terlihat rumit. Rupanya dia menggunakan parsial. Oke, jadi nanti ini sama ini dapat dinyatakan sebagai bentuk yang ini. Terus nanti di parsial. Oke, nanti bentuknya seperti itu.
Oke, terus nomor 9 kita buat tadi. Nah, sifat yang digunakan sama persis yang tadi kita bahas, yaitu menggunakan sifat cos alfa kali cos beta. Oke, langkahnya sama persis. Oke, semoga tidak ada salah kunci jawaban. Terus nomor 10, oke, nomor 10 kita tidak pilih. Oke, apakah tadi ada soal seperti ini? Oke, ada ya, rupanya sek pangkat 4 per tan pangkat 3x. Nah, kalau dilihat sebenarnya sekilas itu cukup disederhanakan saja bentuknya. Nah, jadi sek pangkat 4x itu dipandang x. Jadi kita punya identitas yaitu adalah 1 tambah tan kuadrat x itu adalah sek kuadrat x. Nah, selanjutnya nanti kalian pecah seperti ini. Oke. Nah, atau kalian substitusi di awal yaitu adalah y sama dengan tan x. Nah, kalian bisa menggunakan substitusi ini di awal. Nah, itu lebih mudah. Jadi, kalian bisa menggunakan substitusi y sama dengan tan x. Sehingga nanti turunan dari, nanti kan muncul sek kuadratnya. Jadi di sini akan muncul dy sama dengan sek kuadrat x dx. Oke, nanti kalian bisa mereduksi sek pangkat 4-nya. Oke, nah berikutnya soal nomor 11. Oke, soal nomor 11 itu tidak dipilih. Arcus sin kuadrat x itu sama dengan sin y atau y sama dengan, oke, jadi di sini menggunakan substitusi di mana ini itu disubstitusi sebagai y. Jadi y itu sama dengan arcus sin x. Nah, atau dengan kata lain x itu dapat dinyatakan sebagai sin y. Terus ini soal nomor 12. Oke, ini tinggal dipecah jadi sin 2x-nya tinggal diganti menjadi 2 sin x cos x. Terus kita pecah. Terus kita menggunakan, oke, di sini menggunakan substitusi juga. Oke, substitusinya itu adalah yang ini. Jadi ini dipandang sebagai y. Oke. Nah, terus nanti kalian akan peroleh hasilnya. Oke, nomor 13, oke, sama persis jawabannya. Jadi memang menggunakan metode parsial. Nah, ini oke, sebenarnya soal nomor 14 ya yang menurutku paling sulit dibandingkan soal nomor 13. Karena substitusi X sama dengan 2Y itu bukan substitusi, walaupun terlihat sederhana, itu bukanlah substitusi yang intuisinya mudah untuk didapat. Oke. Kenapa menggunakan 2Y? Karena kita ingin memecah bentuk ini. Cos X, sin X itu cukup mudah. Karena kalau kita punya cos 2Y, nanti kita bisa mempunyai identitas 1 plus cos 2Y, yaitu adalah 2 cos kuadrat Y. Sedangkan sin 2Y dapat diubah menjadi 2 sin Y cos Y. Oke, selanjutnya nanti itu dirubah menjadi disederhanakan saja. Nanti kalian tinggal integralkan. Oke, integralnya rupanya tidak cukup sederhana juga. Oke, ini nomor 15 ada hal spesial yang ada 2 solusi di sini. Pertama, oke, ini yang disebut sebagai parsial tetapi dia berulang. Jadi kita harus misalkan dia di awal dengan fx. Jadi karena kalau kalian punya bentuk fungsi Euler terus dikalikan fungsi trigonometri, itu kemungkinan nanti parsialnya itu berulang ketemunya. Jadi kan ini ketemu E pangkat AX cos X. Terus nanti akan ketemu lagi di sini, yaitu E pangkat AX cos X. Sehingga apabila kalian lakukan terus-menerus, itu tidak akan selesai. Nah, sehingga dengan kalian memisahkan ini fx, maka ini nanti bisa diganti sebagai fx. Nanti kalian akan peroleh hasilnya ini. Oke, itu yang parsialnya berulang. Nah, solusi kedua ini tidak disarankan, tetapi kalian bisa menggunakan analisis kompleks di sini. Jadi E pangkat AX cos X dx itu dapat dinyatakan sebagai real dari E pangkat AX plus IX. Oke, terus E pangkat AX plus IX itu kan dapat dinyatakan sebagai E pangkat A plus IX. Oke, ini cukup mudah diintegralkan. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, tapi ini tidak disarankan karena menggunakan analisis kompleks ya. Oke, nah
Materi integral tak tentu sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan untuk soal-soal yang sudah dibahas? Apakah bisa dipahami untuk ke-15 untuk soal-soal yang telah dibahas, 4 soal yang telah dibahas? Oke, sepertinya tidak. Mari kita ke soal berikutnya. Nah, soal integral tak tentu itu biasanya keluarnya satu soal, tetapi soalnya itu beranak. Jadi bisa A, B, C, bisa A, B, begitu. Nah, biasanya soal nomor A itu biasanya mudah, terus B-nya lebih sulit, C-nya lebih sulit. Oke. Nah, selanjutnya adalah integral tertentu. Nah, biasanya di sini keluar 2 soal. Soal yang pertama itu adalah menggunakan definisi, sedangkan soal nomor 2 itu adalah menggunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi teorema fundamentalnya kalian perlu ingat. Jadi jika integral fx dx itu sama dengan fx, maka integral a sampai b fx dx itu sama dengan fb min fa. Jadi ini teorema fundamental kalkulus. Nah, kalian harus biasanya soal nomor 3 itu bentuknya seperti ini. Oke. Nah, soal nomor 4 biasanya improper integral, dan soal nomor 5 aku lupa soal nomor 5 biasanya tipenya seperti apa. Nanti coba kita lihat soal tahun lalu. Oke, dari soal nomor 1, 2, 3, 4, kira-kira soal yang mana yang mau dibahas? Oke, Kak, aku juga kemarin dapat pesan dari Kak Wawan, katanya nilai kalian tidak cukup bagus di kuis yang ini. Oke, dari keempat soal ini, kira-kira soal yang paling sulit, kira-kira yang mana? Ada yang mau request? Oke, mungkin aku tanya salah satu saja. Karena kalau aku yang milih, aku akan memilih nomor 1 ya. Oke, Cindi Ermawati mau milih yang mana? Oke, baik. Jika tidak ada jawaban, maka kita akan menjawab soal nomor 1. Oke, untuk tipe soal seperti ini, biasanya kalian harus ingat bahwa misalkan ini fungsi f. Tunggu dulu. Misalkan ini fungsi f yang kontinu, terus ini dari interval A sampai interval B. Oke, integral fx dx itu dari A sampai B itu menyatakan luas L ini. Begitu. Nah, ide dari penggunaan definisi yaitu kita mempartisi interval AB ini ke dalam interval yang lebih kecil. Oke. Selanjutnya kita cari luas setiap partisi ini, terus kita jumlahkan. Oke. Nah, apabila nanti kalian diajar Bu Hanung, biasanya analisisnya jauh lebih kuat. Biasanya menggunakan buku analisis malahan. Oke, solusi. Oke, misal fx itu sama dengan x. Oke, didapat. Oke, kurva fx. Oke, kita pertama gambar dulu dari interval 0 sampai 2. Oke, fx sama dengan x itu bentuknya seperti ini. Di ini y sama dengan x. Oke, terus 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke, jadi kalau kalian lihat, ini merupakan segitiga. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung cari luas segitiganya. Kalau ini 2, ini 2. Luasnya adalah setengah kali alas.
kelasnya 2, tingginya 2. Berarti ini luasnya 2. Oke. Nah, tetapi kita diminta untuk mencari luasnya itu menggunakan definisi. Menggunakan definisi integral. Oke, ada yang tahu? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 1 ini? Oke ya, integral fx dx itu sama dengan sigma, oke, limit, oke, sigma SPF-nya. Oke, terus ini fxi kali delta xi ya, seperti itu. Oke, ada yang tahu kira-kira idenya seperti apa untuk soal nomor ini? Bagaimana kita memilih xi dulu? Kalau di kelas itu pertama delta xi-nya dulu diambil dari itunya apa? Selisih apa? Batas bawahnya, Kak. Jadi Oke. Delta xi-nya dipilih berapa? tadi berapa ya? 20 ya? 2 min 0 berarti. Jadi 2 per n. Oke, seperti itu. Nah, kalau di kelas biasanya yang duluan dicari itu xi apa delta xi-nya duluan? Delta xi-nya, Kak. Oke, jadi oke. Boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman lebih mudah. Sebenarnya x di sini bukan, jadi yang tadi aku tulis itu sebenarnya di sini nggak harus xi ya. Jadi ini harusnya xi star begitu. Nah, terus yang tadi dibilang kita partisi sebanyak n. Berarti kan delta xi-nya tadi 1/n ya? Atau 2 per n? 2 per n. Oke, ini delta i-nya. Delta xi-nya itu tadi kita pilih 2 per n. Nah, kalau di integral, tadi kan aku nulisnya fxi ya. Sebenarnya tidak harus fxi. Kita bisa memilih sembarang titik yang penting terdapat di interval yang kecil ini. Misalkan kita milihnya itu adalah xi star gitu. Jadi tidak selalu harus menggunakan si xi. Tidak harus selalu berada di ujung-ujung yang ini atau ujung-ujung yang ini. Oke. Kita ikuti yang di kelas dulu. Dipilih delta xi-nya sama dengan 2 per n. Oke, selanjutnya nyari xi-nya bagaimana? Xi star-nya. Xi star-nya itu sama dengan xi, terus itunya jadi karena x0-nya itu kan 0, berarti kan 0 plus 2i per n. Oke, berarti kan 0 tambah 2i per n, 2i per n saja ya. Oke, jadi yang dipilih itu yang berada di ujung kiri ini ya. Oke, dipilih. Oke, selanjutnya didapat integral dari 0 sampai 2 terus x dx itu berarti adalah sigma. Oke, kita perlu limit n menuju hingga dari sigma i sama dengan 1 hingga n, terus fxi delta xi. Oke, xi star lah di sini. Karena fx itu adalah x, berarti kan fxi star itu adalah 2i per n. Oke, jadi ini limit dulu. Terus di sini sigma i sama dengan 1 hingga n. Terus fxi star-nya itu adalah 2i per n. Oke. Nah, delta xi-nya berapa? Oke, udah dipilih ya 2 per n. Oke, sehingga nah karena 2 kali 2 itu 4 itu merupakan suatu konstanta, kita bisa keluarkan dari limit dan sigma juga. Oke, sigma i sama dengan 1 hingga n. Oke, karena n ini
Oke, karena N-nya ini bisa dikeluarkan, sehingga ini jadi sigma I sama dengan 1 hingga N dari I. Oke, nah kalian sigma I sama dengan 1 hingga N dari I itu kalau dijabarkan jadi kayak gimana? Ada yang tahu? N dikali N plus 1 per 2. Oke, yang aku tanya penjabarannya dulu, tapi sudah dikasih hasilnya ya. Nah ini kalau dicari hasilnya adalah, ini kan berupa deret aritmatika ya, ini hasilnya adalah N kali N tambah 1 dibagi 2. Nah sehingga kita tinggal tulis ini. Ini kita ganti menjadi 4 kali limit N menuju tahingga dari, ini seper N kuadrat, terus ini diganti jadi N tambah 1 dibagi dengan 2. Terus ini 4 per 2, limit N kuadrat ditambah N dibagi N. Nah, kalau ini dilimitkan, ini hasilnya adalah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk soal yang mudah ini? Ini pasti udah pernah dikasih ya di kelas. Karena kalian tadi nggak minta yang sulit. Ya udah, aku pilih yang itu. Oke, mari kita, karena nilai kalian jelek di sini, mari kita pilih lagi. Oke, dari 2, 3, 4 mau pilih yang, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pilih 2, di antara 2 sampai 6, pilih salah satu. Ada yang mau milih? 5 boleh, Kak. Oke, 5 ya. Integral 1 sampai 2 seper X kuadrat dx. Oke, nomor 5 ini bukan soal yang mudah ya. Jadi yang tidak begitu mudah itu soal nomor 3, terus nomor 5. Oke, misalkan kalian melihat soal ini secara langsung. Kira-kira XI sama XI starnya, delta XI sama XI starnya, kira-kira kalian milihnya berapa? Oke, X-nya dari 1 sampai 2 ya. Jadi kalau kita gambar, kira-kira bentuknya kalau diganti 1, 1, kalau diganti 2, misalnya 4. Kira-kira gambarnya kayak gini nih. Oke. Terus kalian diminta untuk mencari integralnya itu ekuivalen dengan kalian disuruh mencari luasnya ini, bentuk itu. Oke, ada yang punya ide untuk soal nomor 5 ini? Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Aku nyari link absensi dulu. Oke, link absensinya udah ada di chat Zoom. Silakan absen dulu ya. Oke, apakah ada yang sudah menemukan idenya? Oke, aku mungkin tanya satu orang. Orlando kira-kira mendapatkan ide nggak untuk mencari partisinya? Untuk integral seper X kuadrat. Partisinya pakai partisi yang agak biasa gitu, maksudnya X2 dikurang X1. Oke, kamu ngambil delta X-nya seper N. Pokoknya saya pernah ketemu soal yang agak mirip kayak gini. Untuk super X kuadrat itu diambil partisinya X sama dengan X star itu sama dengan akar
X1 dikurang akar dari XI min 1 dikali XI gitu bisa. Bisa. Bisa sih. Bisa. Oke, tapi sebelum itu kan kita harus memilih si delta X-nya dulu. Iya. Oke, pertama kita namakan fx itu sama dengan 1/x kuadrat. Oke, xi-nya dipilih berapa? Oke, xi-nya itu dipilih sebenarnya adalah I per N. Oke, xi-nya itu dipilih I per N. Jadi nanti kalian didapat, oke, dan jadi xi-nya itu dipilih I per N dan delta X-nya itu sama juga karena ini saat intervalnya 1 sampai 2, terus kalian partisi sebanyak N, maka delta X-nya itu konstan per N. Begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak mungkin milih XI star-nya itu I per N. Kira-kira XI star-nya pilihnya berapa? Ada yang tahu? Jadi kan di sini kalau kalian ini punya X1, ini punya X2, terus ini punya X3, terus ini punya X4, dan seterusnya. Nah, di sini kalian punya Xn. Oke? Nah, di sini di antara dua X, di antara barisan yang di antara dua elemen yang berurutan, kalian pilih Xi star. Oke, kira-kira ada yang tahu Xi star-nya dipilih berapa? Oke, sebenarnya Orlando sudah mengatakannya tadi, idenya itu benar. Jadi I star itu dipilih adalah I. Oke, jadi sebelum itu kalau kita punya ini berlaku ya, akar AB kurang dari B. Jadi kalau kita punya dua bilangan, ini positif aja. Jadi kalau kita punya dua bilangan bulat positif berbeda, maka akar dari hasil kali kedua bilangan tersebut akan berada di antara dua bilangan tersebut. Nah, sehingga kalau kita nyari XI star kan di sini XI ya. Terus di sini XI plus 1. Nah, XI star-nya itu di sini. Yaitu hasil kali dari ini dikalikan I plus 1 dibagi dengan N. Ini diakarkan. Oke. Oke, selanjutnya didapat nah, kita tulis integral yang diminta, yaitu adalah integral 1 sampai 2 1/x kuadrat dx. Di integral 1 sampai 2 1/x kuadrat dx. Oke, ini limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 hingga n. Oke, fxi star dikali delta xi, ada yang tahu penjabarannya seperti apa? Oke, pertama kita cari fxi star dulu. Ada yang tahu fxi star-nya itu berapa? Jadi kita lihat fx-nya itu 1/x kuadrat. Ada yang tahu? Oke, tidak masalah ya kalian mencoba, benar salahnya itu belakangan. fxi star-nya itu n per i kali n plus 1. I plus 1. Oke, benar sekali. Terus delta xi-nya? Per n. Oke, 1/n. Terus n-nya bisa di-cancel ya? Dicoret maksudnya. Nah, terus ini sama dengan limit
N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 hingga N dari 1 per I1 I plus 1. Oke, nah cara menyelesaikannya ini bagaimana? Ada yang tahu? Oke, di sini ada kesalahan ya. Aku lupa. Oke, kita kan harus X1-nya kan harus bernilai 1 ya. Tapi kalau kita lihat, XI-nya kalau I per N, oke, di sini ada kesalahan. Jadi XI-nya itu boleh I per N, tetapi nanti batas bawah. Jadi sigmanya ini dirubah. I-nya haruslah mulainya dari N plus 1. Karena kalau I-nya mulainya dari 1, maka I1 kan haruslah sama dengan 1 per N ya. Nah, sedangkan X1, X awalnya itu haruslah nilainya 1. Jadi kalau kita memilih I-nya itu N plus 1, jika I-nya itu sama dengan N plus 1, maka XI-nya itu sama dengan N plus 1 per N. Ini konvergen ke 1. Oke, di sini ada pemilihan batas bawah yang berbeda, yaitu N plus 1 sampai 2N. Kenapa sampai 2N? Karena biar I per N-nya itu nilainya 2, makanya haruslah sampai 2N. Baiknya partisi ada sebanyak N. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyederhanakan bentuk sigma ini? Ada yang tahu bagaimana cara menyederhanakan sigma 1 plus I? 1 per I dikali I plus 1. Oke, kalian pernah dengar deret teleskopik? Jadi bentuk deretnya itu, ini sebenarnya dapat diganti. Jadi kalau kalian punya bentuk seperti ini dapat dilakukan pecah rasional menjadi bentuk seperti ini. Jadi 1 per I dikurangi 1 per I plus 1. Nah, ini limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan N plus 1 sampai 2N. Terus ini 1 per I dikurangi 1 per I plus 1. Oke, nah selanjutnya kita coba jabarkan saja biar mudah. Nah, I-nya itu dimulai dari N plus 1. Oke, berarti ini jadinya adalah plus 1, terus dikurangi 1 per, oke, I-nya diganti N plus 1 ini jadi N plus 2, terus ditambah. I-nya diganti sekarang menjadi N plus 2, berarti ini 1 per N plus 2 dikurangi 1 per N plus 3. Terus ditambah 1 per N plus 3 dikurangi 1 per N plus 4. Dan seterusnya, tambah seterusnya sampai ditambah, oke, 1 per 2N min 1 dikurangi 1 per 2N. Oke, ini salah ya. Ini sampai 2N, terus 2N plus 1. Oke. Nah, ini namanya bentuk deret teleskopik ya. Jadi ini bisa di-cancel, jadi ini bisa di-cancel. Nanti ini akan di-cancel juga dengan bilangan setelahnya. Dan akhirnya sampai di-cancelnya seperti ini. Oke, ini limit N menuju tak hingga dari 1 per N plus 1 min 1 per 2N plus 1. Oke, tunggu dulu. Sepertinya ada kesalahan. Ada yang tahu salahnya di mana? Karena kalau kita lihat hasilnya adalah 0, tapi sepertinya tidak boleh 0. Oke, ini ada salah ya. Ini N kuadrat seharusnya. Terus ini hasilnya N kuadrat. Terus di sini harusnya N. Nah, N-nya bisa dikeluarkan. Di sini harusnya N. Terus di sini N.
Terus di sini juga harusnya dikalikan N. Nah, terus ini hasilnya adalah N, limit N menuju tak hingga N dibagi dengan N tambah 1 dikurangi N per 2N tambah 1. Hasilnya adalah 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Oke, untuk mengecek hasilnya benar setengah atau tidak, kita coba selesaikan. Oke, integral dari 1 per X kuadrat yaitu adalah minus X pangkat min 1. Atau min 1 per X ya. Oke, terus batas bawahnya 1, batas bawahnya atasnya 2. Kalau diganti 2 hasilnya min setengah, kalau dia ganti 1 hasilnya 1. Ini setengah. Oke, sudah sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Oke, untuk soal nomor 5, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, pastikan kalian di definisi integral itu yang penting itu dua hal ya. Kalian menemukan xi star-nya, kalian menemukan delta xi-nya sih. Yang paling penting itu xi star-nya. Karena kalau kalian salah milih xi star-nya, itu biasanya tidak selesai integral, tidak mudah untuk dikerjakan integralnya. Sebagai contoh soal nomor 5, apabila kalian memilih xi-nya itu adalah xi star-nya itu sama dengan xi, itu kemungkinan tidak selesai seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya soal yang sama juga. Oke, waktu kita tersisa cukup sedikit. Kita akan mengerjakan salah satu dari soal nomor 7 atau 8. Oke, dari 7 atau 8, ada yang request kira-kira soal nomor berapa? Kira-kira dari nomor 7, 8, misalkan kalian, misalkan nih, kan di soal itu, beberapa soal ujian, itu ada metode, ada perintah di mana kalian hanya perlu memilih 1 dari 3. Nah, oleh karena itu kan kalian harus bisa membedakan mana soal yang sulit, mana soal yang lebih mudah begitu. Nah, pada saat ujian jelas kalian ingin menjawab soal yang lebih mudah ya, agar lebih cepat selesainya. Karena kalian juga terbatas oleh waktu. Oke, kira-kira dari soal nomor 7 sama 8 yang lebih mudah yang mana? Ada yang tahu kira-kira dari 7, 8 yang lebih mudah yang mana? Oke, nah sebenarnya cara menentukan lebih mudah atau tidaknya, yaitu kalian menentukan apakah setelah kalian melihat soal tersebut langsung mendapatkan idenya atau tidak. Begitu. Jadi sebagai contoh nomor 7 sama nomor 8, aku akan langsung menebak ide soal nomor 8. Jadi sepertinya nomor 8 itu adalah substitusi trigonometri, di mana X-nya itu disubstitusi sebagai 4 sin theta. Begitu. Sedangkan nomor 7 kira-kira nanti akan menggunakan identitas. Oke, antara identitas, oke, sepertinya cos kuadratnya itu diganti sebagai 1 min sin kuadrat. Oke, dari soal nomor 7 dan 8, kira-kira mau yang dibahas nomor 7 atau nomor 8? Tujuh mungkin, Kak. Oke, nomor 7 ya. Bentuk trigonometri. Oke, kita jawab soal yang, oke, mereka sama-sama UTS 2020. Kemungkinan waktu UTS ini itu kalian diberi pilihan. Mau menjawab soal yang 7 atau nomor 8. Kalian menjawab soal nomor 7 misalkan. Oke, nah di awal tadi aku sudah mengatakan idenya, yaitu cos kuadratnya disubstitusi menjadi 1 min sin kuadrat. Oke, berarti kan kita
punya diperoleh integral 0 sampai pi per 2, terus ini cos X, terus dibagi dengan 3 sin X ditambah 2 cos kuadrat X dx. Oke. Nah, terus kita coba substitusi identitas cos kuadratnya. Yaitu adalah integral 0 sampai pi per 2, terus di sini cos X dibagi dengan 3 sin X. Oke. Nah, kemungkinan nanti akan ketemu bentuk pangkat 2. Jadi, bentuk persamaan, bentuk ekspresi kuadrat, begitu. Oke. Nah, terus kita sederhanakan. Oke, ini cos X. Terus di bawahnya minus 2 sin X ditambah 3 sin X ditambah dengan 2. Ini dx. Oke, selanjutnya misalkan aku tidak suka bekerja pada minus. Jadi minusnya aku keluarkan misalkan. Jadi ini cos X. Oke, ini sin kuadrat ya. Nah, terus di sini jadinya 2 sin kuadrat X karena minusnya udah tak keluarkan. Min 2 dx. Oke, kemungkinan yang di bawah itu bisa difaktorkan. Ada yang tahu faktornya berapa? Oke, misalkan kalian pandang sin X itu sebagai Y. Berarti 2Y kuadrat min 3Y min 2. Oke, di atasnya tetap cos. Oke, terus di bawahnya kira-kira kita faktorkan. Terus di sini sin X. Ini dx. Oke, karena ada C-nya. Jadi karena konstantanya itu min 2, berarti kita tebak min 2 sama 1. Nah, di sininya min 2, terus di sininya plus 1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan pecah rasional. Oke, misalkan sin X itu Y. Berarti kita punya 1 per 2Y plus 1 dikali dengan Y min 2. Nah, ini dipecah menjadi sesuatu, di atasnya itu sesuatu, terus di sini 2Y plus 1 ditambah dengan sesuatu Y min 2. Oke, kira-kira kalau kalian nyari di atasnya ini bisa nggak? Misalkan ini sebagai A, dan ini sebagai B. Oke, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Berarti ini 1 sama dengan, jadi kedua ruas dikalikan 2Y plus 1 kali Y min 2. Ini A dikali Y min 2, terus ditambah B dikali 2Y plus 1. Oke, kalau Y-nya sama dengan 2, didapat 1 sama dengan B dikali 5 ya. Jadi 2Y plus 1 itu 5. Oke, berarti B-nya 1/5. Oke, selanjutnya jika Y-nya diganti sebagai min setengah, oke, biar ini nilainya 0. Jadi tujuannya seperti itu didapat. 1 itu sama dengan A dikali min setengah min 2. Oke, ini 1 sama dengan A dikali min 5 per 2. Jadi A-nya sama dengan min 2 per 5. Nah, sehingga ini dapat dipecah sebagai berikut. Oke, kita langsung tulis di sini saja. Yaitu minus 0 sampai pi per 2. Nah, karena diisi ini di depannya ini ada minus, nanti kita kalikan koefisiennya dengan minus. Nah, A-nya kan min 2 per 5. Nah, kalau dikalikan minus jadinya 2 per 5. Oke, terus dikalikan dengan 1 per 2Y plus 1. Terus B-nya itu 1/5. Nah, kita gunakan ini. Terus dikali, oke, Y-nya itu 2 sin X plus 1 ya. Oke, karena di atasnya masih ada cos, berarti di sini harusnya isi cos juga. Oke, 2 sin X plus 1. Terus dikurangi
1/5 karena B-nya itu 1/5 terus di depannya ini ada min. Berarti min 1/5 cos X per sin X min 2 dx. Oke, nah sebenarnya dua bentuk itu integral yang sederhana, yang mudah tanpa menggunakan metode apapun. Oke, ada yang tahu bentuk integralnya ini? 2/5 cos X 2 sin X plus 1. Ada yang tahu kira-kira nilainya secara langsung gitu, tanpa menggunakan substitusi, tanpa menggunakan parsial. Oke, jika kalian tidak bisa menemukannya secara langsung, mari kita coba diorak-orek dulu. Ini cos X dibagi dengan 2 sin X plus 1. Sebenarnya nanti kalian bisa substitusi ini sebagai Y. Oke, tetapi jika lebih mudahnya kalian bisa menulisnya seperti ini. 2 sin X plus 1, terus di sini D. Jadi turunan dari 2 sin X plus 1. Nah, turunan dari 2 sin X plus 1 kan seharusnya itu adalah 2 cos X. Tapi kita punyanya cuma cos X. Ya udah, dikali setengah aja. Berarti ini setengah. Kalau ini kita anggap kotak, berarti ini kotak juga. Berarti integral seperkotak D kotak. Nah, berarti kan itu ln kotak ya. Oke. Atau ln 2 sin X plus 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah 1/5 ln mutlak dari 2 sin X plus 1. Nah, di sini harus ada mutlak karena sin X plus 2 sin X plus 1 itu masih mungkin bernilai negatif. Oke, tunggu dulu. Domainnya dari 0 sampai pi per 2. Oke, berarti dia pasti bernilai positif. Jadi tidak perlu mutlak. Oke, terus dikurangi. Nah, ini sama caranya, yaitu adalah 1/5 ln. Yaitu adalah sin X min 2. Oke. Nah, nggak perlu isi plus C karena ini integral tertentu, yaitu 0 sampai pi per 2. Oke, nah selanjutnya kita bisa sederhanakan. 1/5-nya ditaruh di luar, terus ini ln. Oke, terus ini digabungin, 2 sin X plus 1 dikali sin X min 2. Oke, bisa nggak sin X min 2 bernilai negatif ya? Oke, di sini harus ada mutlaknya. Oke, terus ini sin X min 2 itu menggunakan mutlak karena dia masih mungkin bernilai negatif. Oke, pasti bernilai negatif lagi. Oke. Nah, terus X-nya diganti dari 0 sampai pi per 2. Oke, pertama kita ganti dia dengan pi per 2. Nah, kita tahu bahwa sin pi per 2 itu nilainya 1. Berarti ini 1/5 ln. Nah, 2 sin X berarti 2 dikali 1 tambah 1, berarti 3. Sedangkan sin X min 2 itu nilainya min 1. Dimutlakan nilainya 1, berarti ini ln 3. Oke, terus dikurangi, kalau kita masukkan 0, nilai sin 0 itu 0. Berarti ini ln 1 dikalikan sin X min 2 itu kan nilainya min 2 ya. Dimutlakan 2, berarti ln 2. Atau ini 1/5 ln 3 per 2. Seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut soal berikutnya. Oke, kalian sebaiknya jangan ragu untuk bertanya ya, terutama sama dosen, karena kalian kuliah itu bayar. Jadi usahakan kalian mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, berikutnya kita coba soal lainnya jika tidak ada pertanyaan. Oke, soal nomor 78 sudah kita pilih tadi. Selanjutnya sisanya. Yaitu, oke ini soal UAS lagi. Oke, nomor 9, 10, 11, 12. Ada yang mau request kira-kira soal nomor berapa?
9, 10, 11, 12. Oke, yang paling mudah itu soal nomor tunggu bentar ya. Oke, rupanya tidak mudah semua. Nomor 11 itu yang paling sulit, terus nomor 12 itu yang paling mudah. Jadi dari 9, 10, 11, 12, itu nomor 11 yang paling sulit, terus nomor 12 yang paling mudah. Oke, kira-kira kita jawab soal nomor berapa? Oke, mari kita jawab soal yang sulit aja ya. Karena kan ini tutorial, bukan. Oke. Oke, kalian kira-kira punya ide nggak? Kira-kira idenya menggunakan apa? Ada yang tahu? Kira-kira idenya menggunakan apa nomor 11 ini? Oke, silakan dipikirkan dulu. Ini idenya cukup rumit ya. Kalau kalian dapat, kemungkinan kalian akan mendapatkan A di kalkulus 2 kalau bisa menemukan idenya ini. Oke, kita tulis dulu soalnya. Solusi diperoleh. Oke, jadi kita tulis ini min 1 sampai 1 cos X per 1 tambah E pangkat X. X. Oke, selanjutnya kita pecah dia menjadi 2. Min 1 sampai 0, ini cos X dibagi dengan 1 plus E pangkat X. Ditambah 0 sampai 1, cos X ditambah 1 ditambah E pangkat X. Ini si DX, ini si DX juga. Oke, hint-nya sampai sana saja dulu. Ada yang tahu lanjutannya seperti apa? Ada yang tahu kira-kira idenya seperti apa? Batas atas dengan batas bawah yang di 0, min 1 sampai 0 itu bisa diubah gitu. Diubah jadi berapa? Sama tak misalkan akan dibalik itu kan jadi 01 ya. 0 min 1 min Minus terus si bayi habis itu itu mau tak paksa jadi 0 sampai 1 berarti jadi min X. Oke, caranya seperti ini untuk mengatakan itu. Diperhatikan. Oke, nah idenya Orlando benar tadi. Bagaimana kita jadi ini hint-nya ya. Ini hint-nya. Karena kalau kalian tidak diberi hint itu, kalian tidak akan memiliki ide untuk merubah min 1 dari min 1 ke 0 menjadi 0 sampai 1 gitu. Nah, benar yang tadi dikatakan Orlando, ide selanjutnya itu bagaimana cara merubah batasnya dari min 1 sampai 0 menjadi 0 sampai 1 sehingga nanti bisa digabungkan. Jadi perhatikan bahwa dengan mensubstitusi
X sama dengan min Y, ini didapat. Oke, yang kita otak-atik, cuman yang ini aja, yang di depannya saja. Yaitu adalah dx sama dengan minus dy. Dan integral min 1 sampai 0, ini cos x per 1 tambah e pangkat x dx. Nah, kalau kita menggunakan metode substitusi, ingat batasnya juga berubah. Karena x-nya disubstitusi min y, maka min 1-nya akan menjadi 1. 0-nya tetap menjadi 0. Terus cos x akan menjadi cos min y. Oke. Terus ini akan menjadi 1 ditambah e pangkat min y. Nah, dx-nya minus dy. Oke, selanjutnya bagaimana? Oke, ada yang tahu selanjutnya? Selanjutnya tinggal disederhanakan saja. Nah, ini minus ya, karena itu ada minus, kita bisa menggunakannya untuk membalik batasnya. Oke, terus cos min y itu bakal menjadi cos y dibagi dengan 1 ditambah e pangkat min y. Oke, dy. Oke, selanjutnya di atas kita kalikan e pangkat y, di bawah juga dikalikan e pangkat y. Berarti ini integral 01 e pangkat y cos y dibagi dengan 1 ditambah e pangkat y. Ini dy. Oke, akibatnya. Oke, ini bisa dirubah menjadi ini. Oke. Nah, akibatnya kita tulis ini lagi. Oke, yang kita pecah barusan itu bisa kita selesaikan. Nah, ini itu bisa disubstitusi dengan ini. Nah, karena y itu variabelnya dummy, itu kita bisa ganti dengan x lagi. Itu adalah e pangkat x cos x dibagi dengan 1 ditambah e pangkat x. Ditambah ini dx ya. Terus 0 sampai 1 cos x di. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena batas-batasnya sudah sama, nah kita bisa gabungkan. Oke, ini seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan. Oke, yang keluarnya itu seharusnya cos x ya. Nah, di sini cos x-nya dikeluarkan, terus ini x pangkat x tambah 1. Nah, di bawahnya juga 1 ditambah e pangkat x. Nah, sehingga ini bisa di-cancel. Oke, nah, terus hasilnya adalah, integral cos itu sin, berarti sin x, dari 0 sampai 1. Ini sin 1 hasilnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jadi kalian untuk soal yang lain, itu kalian bisa mencoba nanti, jadi ini sudah disertakan gambar, terus pemilihan XI-nya. Oke, biasanya aku cuma memilih XI saja. Oke, kecuali soal, nomor ini, terus nomor 4 tadi ini, terus nomor ini tadi, sigmanya itu dimulainya dari N+1. Terus soal ini, biasanya kalau menggunakan definisi, itu kita menggambar dulu, biar kelihatan partisinya seperti apa. Oke, terus untuk solusi yang lain, solusi nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan seterusnya itu bisa kalian lihat nanti. Oke, hasilnya sin 1 ya. Oke, sebelum ini diakhiri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak, kita akan bertemu di minggu depan lagi, di hari sama, yaitu Sabtu. Namun di hari Sabtu sepertinya aku ada lomba, jadi kemungkinan bisa ganti jam ya, bisa diundur jamnya. Oke, nanti untuk info lebih lanjut aku sampaikan di grup saja.
Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan, oke, nanti untuk rekaman dan juga hasil tutorialnya akan aku upload di Elok. Kalian bisa melihat Elok ya dalam bentuk Google Drive. Oke, sekian dari aku. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Oke, kalian sudah dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, Mas. Makasih, Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.